Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas yakni siapakah sebenarnya sosok Imam Mahdi. Dan pokok pembahasan kita kali ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, siapa sosok Imam Mahdi, apa tujuan dan tugas Imam Mahdi, dan apa saja tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Yang pertama, siapa sosok Imam Mahdi? Dari beberapa hadis yang meriwayatkan perkara asal-usul dari Imam Mahdi, salah satunya dari Ali bin Abi Thalib yang mengutip sabda Rasulullah SAW, Mahdi dari kami Ahlul Bait, Allah menjadikannya soleh dalam satu malam. Hadis riwayat Al-Musnad. Melalui hadis di atas, nasab Imam Mahdi disebut bersambung pada Rasulullah karena disebut Ahlul Bait atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain ada hadis yang mendukung pernyataan di atas bahwa Imam Mahdi merupakan keturunan Rasulullah SAW. Hadis tersebut dikisahkan dari Ummu Salamah yang dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mahdi dari keluargaku, dari keturunan lelaki dari Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian di hadis lain, Imam Mahdi disebut memiliki nama yang sama dengan nama Rasulullah. Yang pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak lenyap atau tidak habis dunia sampai ada seorang lelaki dari keluargaku yang menjadi raja bagi orang Arab, namanya sama denganku. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis lain, hari kiamat tidak akan terjadi sampai datang ahli baitku, namanya sama denganku. Hadis riwayat Al-Musnad. Sobat YouTube channel rahimakumullah, maka dari hadis yang sudah kita sebutkan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan Imam Mahdi merupakan keturunan Rasulullah yang memiliki nama yang sama dengan nama Rasulullah, yang dimana Imam Mahdi akan lahir dan menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam pada akhir zaman nanti. Kemudian yang kedua, tujuan atau tugas dari kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri akan muncul di akhir zaman dan kemunculannya sebagai salah satu pertanda akan datangnya kiamat. Keterangan tentang munculnya Imam Mahdi telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Terkait hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mengatakan umat muslim akan berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir nanti. Nantinya pasukan Imam Mahdi akan terkepung oleh pasukan Dajjal, dan di dalam Baitul Al-Maqdis, di tempat tersebut Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah untuk membawa kemakmuran di sekitarnya, dan selain itu disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman, dan harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Keterangan mengenai hadis pertama yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan bahwa keadaan umat Islam akan makmur dan sejahtera. Maksudnya Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal. Terkait hal tersebut, dalam hadis lain diriwayatkan pula bahwa Imam Mahdi bak penolong dari ketidakadilan pemimpin yang zolim. Rasulullah pun bersabda,
jika tidak tersisa dari masa suatu hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Dia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana dia telah dipenuhi dengan kezoliman. Hadis riwayat Abu Daud. Ikhwatul iman, hadis di atas juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, meskipun dikepung oleh pasukan Dajjal. Disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihissalam yang berhasil membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan di surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya," dalam kurung Isa, menjelaskan kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Ikhwatul iman, adapun yang ketiga yakni tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Berikut beberapa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, sungai Efrat terbelah lalu memunculkan sebuah bukit emas. Kemudian yang kedua, terjadi gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu terjadi gerhana matahari pada pertengahan bulan itu. Kedua gerhana ini tidak pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, terbitnya tanduk yang memiliki 2 ujung. Yang keempat, terbitnya sebuah bintang yang memiliki ekor bercahaya. Yang kelima, munculnya sebuah api besar dari timur selama 3 atau 7 malam. Dan yang keenam, munculnya kegelapan di langit. Yang ketujuh, suatu corak warna merah muncul dari langit dan menyebar ke ufuk-ufuknya, tetapi warna merahnya tidak seperti warna mega. Yang terakhir, sebuah seruan yang terdengar oleh seluruh penduduk bumi dalam bahasa mereka masing-masing. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai sosok Imam Al-Mahdi. Kita nggak pernah tahu teman-teman kapan kedatangan Imam Mahdi. Kita hanya bisa merujuk pada tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Rasulullah, dan tanda-tanda akan kedatangan akhir zaman sudah jelas, sangat jelas terjadi di zaman kita sekarang ini. Di antaranya negara Arab Saudi yang menghijau, dibangunnya gedung-gedung tinggi, perzinahan yang dilakukan terang-terangan tanpa adanya rasa malu lagi, serta konflik antar negara seperti Israel Palestina, Rusia Ukraina, Amerika Serikat dan Irak, serta negara-negara lainnya yang memicu akan terjadinya peperangan dunia. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.